Tak lama setelah LED TV berubah nama menjadi Li Eco, CEO dari Li Eco yaitu Mr. Jia Yueting mengakuisisi saham salah satu raksasa smartphone asal Tiongkok lainnya yaitu Coolpad. Hal ini menjadikan Coolpad dan Li Eco menjadi super grup dari Tiongkok yang perlu diperhitungkan. Hal tersebut terlihat dari smartphone yang akan saya review kali ini. Smartphone pertama hasil kolaborasi Coolpad dan Li Eco. Ini dia Li Eco Cool One. Sekilas tidak ada yang spesial dari smartphone ini, kayak smartphone Tiongkok yang harganya 2 jutaan lainnya lah. Body full metal yang sebenarnya sih ini keren, cuman ya sekarang kan HP yang harganya segini desainnya begini semua kan ya. Terus layar 5,5 inch Full HD yang tanpa bezel, pas mati doang. Dan tentu saja fingerprint sensor. Tapi kalau yang ini lumayan keren sih, fingerprintnya kayak cermin gitu sob. Nggak tahu sih fungsinya apa, cuman beda aja sama fingerprint yang pernah saya lihat di pasaran. Performa bacanya juga lumayan, kayaknya hampir nggak pernah salah deh baca fingerprint saya. Yang bikin smartphone ini beda dengan smartphone lain di range harga yang sama adalah di bagian kamera belakangnya yang ada 2 biji. Akan saya bahas lebih lanjut nanti. Bukan hanya YouTuber aja yang bisa collab, si Li Eco Cool One ini juga hasil kolaborasi antara Li Eco sama Coolpad. Maka jangan kaget kalau sobat bakal nemuin logo Coolpad di boxnya dan bahkan di HP-nya. Tapi kayaknya collabnya buru-buru deh. Soalnya logo di Coolpad-nya cuma stiker aja. Mungkin edisi telat collapse. Overall nggak ada yang salah sih sama desainnya. Tombol power dan volume berada di tempat yang pas dengan tactile feedback yang enak. 3 tombol kapasitif yang bisa nyala nggak kayak si Zenfone 3. Dan chamfered edge yang bikin smartphone ini semakin seksi. Tapi menurut saya bagian terseksinya ada di spesifikasi yang dibawanya. Pakai prosesor nyaris flagship yaitu Snapdragon 652 yang dibantu sama 3 GB RAM, dual kamera 13 megapiksel dan baterai jumbo 4060 mAh. Yang nggak seksi sih ada di bagian memori internal yang cuma 32 GB tanpa dukungan SD card. Sebenarnya ada ya varian lain yang RAM 4 GB dengan memori internal 64 GB. Tapi ya saya sengaja pakai varian termurahnya. Biar sobat tahu, masalah nggak sih pakai varian yang paling murahnya? Hasil benchmark Antutu dari Snapdragon 652 adalah sebesar 79.000 poin. Hasil yang cukup besar walau masih kalah sama Snapdragon 820 ya. Tapi menurut saya masih cukup karena saya tidak merasakan adanya lag sedikit pun ketika menggunakan sosial media sehari-hari. Main game juga asik, tapi saya menemukan beberapa frame drop ketika memainkan Need for Speed No Limits, walau harusnya sih bisa diabaikan. Suhu smartphone-nya juga nggak jadi panas, jadi nyaman dipakai main game lama-lama. Menggunakan custom user interface yang diberi nama EUI alias Ecosystem User Interface ngasih pengalaman penggunaan yang seperti biasa, mirip iOS. Beneran mirip banget sob. Multitaskingnya di sisi quick setting mirip kayak control center di iOS. Saya suka banget sama konsep ini. Jadi notification bar ya cuman buat notif aja. Nggak harus ditarik 2 kali buat ketemu quick setting kayak di smartphone Android lainnya. Cuman ada beberapa hal yang harus jadi catatan buat sobat. Yang pertama, sama seperti Xiaomi, ini device sebenarnya khusus di China. Jadi ROM-nya juga ROM China. Jadi nggak ada bahasa Indonesianya ya. Untungnya masih ada bahasa Inggris sih. Kedua, nggak ada Google Play Store-nya. Tapi tinggal download APK Google Installer aja sih. Ketiga, user interface ini kostumisasinya kental banget sob, kayak susu kental manis. Karena nilai jual utama dari Li Eco adalah ekosistemnya, seperti live TV, video on demand, drama, dan lain-lain. Kayak punya TV kabel tanpa bayar gitu loh sob. Cuman masalahnya ya, sekali lagi, ini pakai bahasa Cina. Kalau sobat ngerti ya, mungkin jadi nilai lebih yang cukup bagus buat sobat. Kalau buat saya, ini fitur yang bagus. Soalnya anak-anak jadi dapat tontonan yang gratis. Nah, pertanyaannya adalah, dengan user interface seberat ini, cukupkah dengan menggunakan RAM 3 GB saja? Setelah menggunakan pengetesan dengan menggunakan beberapa akun sosial media dan 2 buah game berjalan pada background, terlihat bahwa semua aplikasi berjalan tanpa kendala. Tak ada aplikasi yang mereload ulang. Reconnecting ini terjadi karena saya main game yang membutuhkan koneksi data aja. Tapi gamenya tidak diulang dari awal. Siapa juga sih yang main game 2 biji ganti-gantian sambil buka-buka Facebook lagi? Tapi ya setidaknya ini ngasih gambaran ke sobat kalau tidak ada masalah sama multitaskingnya. Mau tahu apa yang bukan masalah dari smartphone ini? Ketahanan baterainya sob. Baterai berkapasitas 4060 mAh-nya mampu bertahan 24 jam lebih dengan screen on time 6-7 jam. Cuman ini ngecasnya kok pelan banget ya. Cuman sekitar 15% dalam waktu 30 menit. Padahal kalau di GSM Arena katanya support Qualcomm Quick Charge 2.0. Aneh.
Oke, sekarang kita bahas kameranya. Menggunakan kamera 2 biji dengan setup yang sama seperti Huawei P9, yaitu satu sensor RGB dan satu sensor monokrom, ngasih hasil gambar yang secara teori akan lebih detail dan lebih bagus di low light. Tapi itu kan teorinya aja ya. Prakteknya gimana? Jujur, saya kecewa sama dynamic range yang dihasilkan. Walau pakai HDR, masih belum kuat untuk ngangkat area shadow-nya. Terlebih, HDR ini kurang gesit ambil gambarnya. Kalau goyang dikit, jadi kayak begini deh. Tapi kalau kondisi pencahayaannya adem, sobat akan dapetin hasil gambar yang dapat diterima dengan detail cukup. Untuk foto low light, lebih baik aktifkan night mode. Hasilnya 2 kali lipat lebih baik dari sebelumnya. Fitur unik terbaik dari setup dual kameranya adalah bisa ngasilin foto bokeh seperti ini. Cuman bisa dilihat bahwa bokeh yang dihasilkan kadang nggak sempurna ya, hit dan miss gitu sob. Kadang bagus, kadang nggak. Tersedia juga fitur long exposure buat ngasilin foto kayak gini. Cuman kudu niat, pakai tripod biar hasilnya bagus. Untuk hasil kamera depan yang 8 megapiksel hasilnya oke. Walau tentu kalau low light nggak bisa dibilang bagus ya, tapi selama ada beautify, all is well. Untuk perekaman video bisa ngerekam video hingga resolusi 4K di 30 frame per second. Hasilnya nggak bagus-bagus amat. Sama kayak pas ambil foto, dynamic range-nya tuh agak sempit. Dan karena nggak ada iOS, kalau dipegang tangan ya hasilnya shaky kayak gini ya sob. Ya elah, harga segini mau OIS. Ya namanya juga tukang review sob, kudu cerita apa adanya kan. Tapi ini termasuk hal yang baik karena nggak banyak smartphone di harga yang sama bisa ngerekam 4K. Udah gitu bisa slow motion 120 frame per second di resolusi 720p HD. Walau kalau diperhatiin bener, kayaknya ini 480p yang di upscale deh. Ya sama kayak Xiaomi Redmi Note 3 lah. Harga Li Eco Kuluan ini berapa sih? Smartphone ini ada di tinydeal.com dengan harga $199 atau kalau dirupiahin sekitar 2,6 juta ditambah pajak bea masuk Rp472.000. Jadi total sekitar 3,1 juta. Iya, ada pajak bea masuknya karena ini belinya di e-commerce luar negeri. Dengan harga segitu, layak buat dibeli apa enggak? Tergantung. Kalau sobat nyari smartphone yang bisa apa saja di semua lini, smartphone ini bisa ngasih dengan beberapa catatan. Baterai tahan lama yang ngecasnya juga lama, kamera keren yang tergantung kondisi dan cuaca, performa gaming yang asik cuman nggak sempurna, tapi multitaskingnya tidak ada kendala, dan dual kamera yang tentunya nggak bisa sobat dapatkan di range harga yang sama. Nak, kok dibuang-buangin nak? Ya ampun, dibuangin. Tahu udah gede aja itu. Tahu ini. Dedenya ya, dibuangin. Dibuangin ini. Malah ceritanya. Gimana sih? Manis punya bapak mah kan manis pakai itu. Lihat lagi dua-dua. Lihat lagi dua-dua. Dia. Lihat lagi dua-dua. Tinggian di harga ya? Apa coba?